Mari tinggikan Tuhan di tempat ini. Mengatasilah kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Mengatasi bumi tinggikan mengatasi langit kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari semua angkat tangan kananmu, taruh kanan kiri di dadamu semua. Dan biar saat ini tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan menjamah akan kehidupan setiap umat-Mu yang hadir. Sehingga di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, amin. Yang terikat lepas, amin. Yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sehingga kesempatan siang hari ini Tuhan, Kau berbicara atas hidup setiap kami. Dan Tuhan, biar Engkau yang memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami dapat menangkap akan pesan-Mu yang akan membekali dalam kehidupan setiap kami. Karena sungguhnya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu adalah penerang di dalam jalan kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jika kutuk Kau sanggup Tuhan, ubahkan jadi berkat. Kau ubahkan kehidupan kami dan masa depan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sorga terbuka, jika berkat yang terbaik turun dalam kehidupan setiap kami. Kami siap terima berkat Tuhan. Dan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima berkat Tuhan dengan iman dan percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kesempatan kita ibadah itu adalah kesempatan yang berharga di dalam kehidupan. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sebelum saya sampaikan akan pesan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, karena saya baru pertama kali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, izinkan sejenak saya memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Supaya saudara bisa menyayangi, tapi bukan saya, Tuhan. Amin. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Lukas Franky. Saya dari pelayanan Family Blessing Ministry. Pelayanan kami secara khusus ada dalam persekutuan doa. Dan pelayanan kami ada di beberapa kota dan di beberapa negara. Kalau di Indonesia sendiri, di Jawa Tengah terutama ada di Semarang. Saya mengetuai di kota Semarang. Kemudian Yogyakarta, Purwokerto. Jawa Barat ada Jakarta dan ada Bandung. Jawa Timur ada Blitar, Malang, Surabaya, Sidoarjo. Kemudian ke timur lagi ada Family Blessing Bali. Dan ke utara itu ada Family Blessing Samarinda, Family Blessing Palangkaraya, dan Family Blessing Pangkalan Bun. Ke barat lagi di Sumatera ada Family Blessing Batam dan Family Blessing Palembang. Dan mulai dibuka lagi ada di Family Blessing Malaysia dan Family Blessing Jepang yang lebih lama dari Malaysia. Dan saya juga baru pulang dari Jepang di tanggal 22 Maret kemarin. Sehingga di tanggal 24-nya saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Margosari. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Gembala Saudara, dan ternyata beliau kenal dengan Gembala Sidangnya Bapak Joko Sudarmanto. Dan saya tahu jadwal saya untuk masuk di gereja ini adalah minggu pertama. Sehingga ketika minggu keempat saya ada di Margosari, di Muja, saya pulang memang sempat melintasi area ini, agar pada waktu saya kemari, saya tidak kebingungan mencari akses jalan. Dan saya melihat
ketika saya masuk ke area ini, saudara sedang bangkit berdiri, saudara sedang memuji Tuhan, dan sukacita yang melimpah. Dan saya melintasi, dan kemudian saya balik lagi. Yang penting saya sudah tahu tempatnya, agar di waktu yang Tuhan tetapkan, saya datang tidak terlambat. Beri tepuk tangan buat Tuhan ini. Kita tahu ini momen juga menjelang liburan. Hampir di setiap jalan-jalan raya yang ada di kota itu selalu macet. Maka itulah kami tadi berangkat memang cukup awal supaya sampai ke tempat ini tidak terlambat. Karena bagi saya selalu kami menekankan, jangan biarkan Tuhan menunggu, tetapi kita yang menunggu Tuhan. Amin. Karena kita yang butuh Tuhan. Tuhan nggak butuh kita. Tanpa Tuhan kita siapa? Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Amin. Jika minggu lalu saudara memperingati akan perayaan Paskah, jangan saudara hanya terjebak dengan rutinitas dan kebiasaan. Setiap tahun saudara memperayakan akan Paskah. Tetapi saudara harus tahu bahwa nilai esensi dari Paskah itu sendiri apa. Nilai esensi dari Paskah itu sendiri adalah kebangkitan Tuhan. Dan kebangkitan ini saya ajarkan karena pelayanan kami bergerak dalam profetik. Profetik itu adalah iman. Profetik itu berbicara tentang kenabian. Profetik berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang profetik. Dan saya akan buktikan sedikit halnya karena banyak hal-hal yang profetik ada dalam Alkitab. Tetapi dari sedikit hal ini supaya saudara mengerti. Dari awal mula dunia dijadikan, Tuhan berkata apa? Dia berfirman, jadilah terang. Padahal kalau Tuhan tidak perlu ngomong, Tuhan bisa nggak jadikan? Bisa. Kenapa Tuhan perlu ngomong? Tuhan perlu berfirman. Karena kuasa perkataan menunjukkan dari yang tidak ada bisa jadi ada. Maka itu saudara perlu belajar kehidupan kita anak-anak Tuhan, mulut, bibir, dan lidah kita. Di saat berkata-kata ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Maka daripada itu, jika mulut kita ada kuasa untuk memperkatakan, jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia. Yang percaya katakan amin. Seringkali kadang ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, omongan kita itu ngelantur. Contoh halnya ketika kita berkata, pagi hari kita mau beraktivitas, mau bekerja, lalu ada hal yang tidak mengenakan dan saudara berkata, dino iki kok aku apes we, dino iki kok aku sial we. Dan ujungnya siang, sore, malam, hal-hal yang tidak mengenakan kok alami, betul? Sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Tetapi karena perkataanmu, mulutmu memperkatakan, dino iki aku sial, dan akhirnya terjadi. Karena iblis tidak akan pernah tinggal diam di dalam kehidupan anak Tuhan. Iblis tahu sesuatu yang bernilai dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, saya tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena mereka tidak ada nilainya. Yang memiliki jaminan dan keselamatan di dalam Tuhan hanya saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Karena kita anak Tuhan. Amin. Kalau di luar daripada anak-anak Tuhan, mereka tidak punya jaminan dan keselamatan dari Tuhan, kita tidak perlu ngomongin. Makanya iblis seringkali tidak perlu serang mereka, mereka berjatuhan sendiri. Tetapi kenapa terkadang iblis serang dalam kehidupan kita? Karena kita bernilai. Karena nilai yang daripada Tuhan inilah iblis berusaha serang. Dan iblis tidak punya keselamatan. Makanya iblis berusaha jatuhkan kehidupan anak Tuhan supaya yang tadinya akan diselamatkan jadi terhilang. Disitulah kita perlu belajar. Firman Tuhan berkata apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan sehingga keselamatan itu berharga. Makanya kita perlu mengerjakan. Terima keselamatan gratis, mengerjakan keselamatan bayar harga pikul salib. Karena nilai keselamatan seperti saat ini saudara memegang handphonemu. Handphonemu itu berharga. Jika saudara taruh handphonemu keluar, lalu saudara masuk, menikmati ibadah, nanti selesai ibadah saudara keluar kembali, apa yang akan terjadi? Handphonemu hilang. Kenapa bisa hilang? Karena orang tahu itu berharga, itu ada nilainya. Iblis pun tahu keselamatan dalam kehidupanmu berharga, bernilai. Iblis gak punya keselamatan. Maka itu iblis berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika iblis curi keselamatan dalam hidupmu dengan apa? Kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak karuan, membuat kita jatuh dalam dosa, ujungnya kita binasa. Makanya kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Yang percaya katakan amin. Supaya jangan sampai keselamatan kita terhilang. Seperti handphonemu tadi.
Orang di luaran tahu handphone itu ada harganya, dijual laku. Iblis tahu dia nggak punya keselamatan. Maka itu dia berusaha curi dalam kehidupan saudara anak-anak Tuhan. Maka itu di momen Paskah, saya ajarkan saudara yang profetiknya. Jika dengan kuasa perkataan Tuhan sanggup mengubahkan dari yang tidak ada jadi ada. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Seperti hanya ini saya katakan yang di perjanjian lama, ya, permulaan kehidupan. Dan saya akan buktikan di dalam perjanjian baru, di mana ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit buta, Tuhan meludah ke tanah, kemudian Tuhan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, lalu Tuhan mengambil dan kemudian ditempelkan kepada mata orang tersebut, dan Tuhan berkata, bilas. Dan setelah orang tersebut melakukan, orang tersebut yang buta bisa melihat. Kenapa Tuhan perlu melakukan hal tersebut? Karena itulah profetik. Tanpa harus melakukan itu, Tuhan bisa nggak sembuhkan? Bisa. Tetapi ada nilai profetik yang Tuhan mau ajarkan. Disitulah di mana kami melayani di gereja-gereja desa, di gereja kota. Kami selalu menekankan supaya mengingatkan kehidupan umat Tuhan bahwa kita juga punya Tuhan yang profetik. Amin. Tuhan perlu pakai sarananya. Tempelkan, dibilas, sembuh. Maka terkadang dengan hal-hal yang profetik, tapi saudara juga perlu ngerti. Karena di luaran ada mereka yang profetik tanpa dasar firman, membuat mereka lost. Dan saudara perlu waspada, karena memang Alkitab mencatat pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan engkau di akhir zaman. Maka itu saudara perlu filter dengan apa? Firman. Kalau tidak ada dasar firmannya, sesat. Kalau ada dasar firmannya, tepat. Amin. Maka itu seringkali terkadang ada beberapa rekan saya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, mereka terkadang berkata, ketika ngobrol dengan saya sharing bahwa Pak, tempatku ini tapi tidak profetik. Saya bilang, kenapa kamu bisa berkata tempatmu tidak profetik? Kalau kamu berkata tempatmu tidak profetik, sebetulnya kamu sedang menyesatkan jemaatmu. Langsung dia kaget sontak. Loh kok bisa? Iya. Sebab ketika engkau mengangkat akan roti dan engkau berkata apa kepada jemaatmu? Inilah tubuh Kristus. Padahal yang kau angkat adalah roti. Kalau engkau tidak mempercayai yang profetik, engkau sedang menyesatkan jemaatmu. Karena yang kau angkat adalah tubuh Kristus itu roti, bukan benar-benar daging. Tetapi oleh karena iman, oleh karena percaya, yang kau angkat ini dan kau berkata, ini adalah tubuh Kristus. Ini benar-benar daging. Begitupun ketika kau kacauan, ini hanya anggur. Oleh karena iman, profetik. Dan kau berkata, inilah darah Yesus. Sebetulnya banyak gereja-gereja itu mereka profetik. Hanya terkadang ketika mendengar kata profetik, mereka seolah-olah langsung berusaha membentengin. Saya katakan jangan. Jika semua itu sesuai dengan dasar firman, tepat. Kalau di luar daripada firman, saudara perlu mewaspadai. Amin. Agar apa? Ini membuat kehidupan saudara itu akan lebih maju. Karena dengan hal-hal yang profetik akan membawa perubahan dalam kehidupanmu. Seperti hanya saya mau ajarkan tentang hal profetik Paskah. Paskah momen kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Yesus sementara, ya, kebangkitan Yesus selamanya. Karena Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian Yesus dikuburkan, bangkit dari orang mati. Dan nilai profetiknya dari Paskah itu adalah kebangkitan. Kebangkitan dari yang mati jadi hidup. Nilai profetik dalam hidup kita apa? Apa yang terhambat dalam hidup kita, apa yang sulit dalam hidup kita, Tuhan bisa buat mudah. Ya percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan apa yang mati dalam hidupmu, Tuhan bisa hidupkan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mustahil seringkalinya bagi kita untuk mempercayai Tuhan. Karena untuk percaya Tuhan dalam keadaan tenang, keadaan nyaman, isi kantongnya penuh, gampang. Tetapi untuk percaya Tuhan dalam keadaan sebaliknya, ketika masalah tambah runyam, isi kantongnya itu belang-belang alias tidak ada, bisakah engkau tetap percaya Tuhan? Cek sendiri di hatimu. Iyo, ora gampang. Namun pada kesempatan siang hari ini, oleh karena kebangkitan Tuhan memberikan jaminan kehidupan,
dan kekekalan dengan keselamatan. Belajar, mau keadaan apapun, katakan gampang. Amin. Sehingga mau susah, tidak ada duit, belajar untuk tetap percaya Tuhan, dan itu gampang. Amin. Karena bagi Tuhan itu semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah segala sesuatu. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dari yang sulit jadi mudah, bahkan yang mati hidup. Yang sulitnya kita untuk bisa percaya. Karena apa? Kita seringkali hidup itu karena melihat. Sedangkan Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun ketika kita itu tidak melihat dan kita tetap percaya, Tuhan beri janji di depan. Berbahagialah. Maka hidup kita akan bahagia ketika kita tanpa harus melihat dahulu. Keadaan sulit seperti apapun dan kita tetap percaya. Maka pertolongan Tuhan nyata kita terima. Yang percaya kepada Tuhan beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Dan dari kejadian demi kejadian yang kita alami atas kehidupan, di saat kita itu bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita, maka orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya akan sampaikan pesan Tuhan supaya ini akan membuat saudara lebih kuat lagi untuk hidup di dalam Tuhan dan tidak pernah kau lepaskan Dia seumur hidupmu. Amin. Karena apa yang Tuhan taruh melalui pesannya ini, bahwa manusia tanpa Tuhan binasa. Firman Tuhan, mari buka sama-sama dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Saya bisa minta tisu? Karena saya itu seperti kalau orang Jawa berkata, sugih keringat. Banyak keringatnya. Tapi saya suka, karena apa? Itu sehat. Justru kalau kita merasa bahwa kita nggak punya keringat, banyak orang di luaran, mereka susah keringatan, mereka mengeluh malahan. Udah mencoba untuk di tempat yang sumuk bahasa kita, tidak berkeringat juga. Maka itu saya berkata, saya bersyukur jika saya punya banyak keringat, mudah keringatan. Walaupun kemarin ketika saya di Jepang, pelayanan di Jepang, tidak berkeringat. Karena di sana dalam kondisi musim yang cukup dingin, 3 derajat. Kita di tempat ini, di tanah Jawa ini, rata-rata sekitar 30 derajat, 28 derajat. Mungkin di daerah Gunung Pati, Boja seperti ini maksudnya apa sini nih? Gunung Pati atau Boja? Boja ya. Di tempat ini, nah, itu kita mungkin melihat suhu derajatnya sekitar 25 sampai 28 derajat. Kalau saudara masuk di 3 derajat, saudara akan mulai merasakan dingin yang begitu cukup mencekam, tentu tidak akan berkeringat. Dan di Jepang ketika pelayanan mempergunakan transportasinya kereta bawah tanah. Bukan di atas tanah, di bawah tanah. Dan untuk menuju ke satu stasiun, ke stasiun yang lain, kita jalan kaki. Meskipun jalan kaki yang cukup jauh, karena saya dengan alat pengukur saya, satu hari itu bisa dapat sekitar 20.000 langkah kaki untuk jalan. Dan dari situ tidak ada keringat. Karena apa? Dingin. Namun saya tetap merindukan Indonesia, apalagi daerah kita. Seringkali saya berkata, sego rames marayo awake ora lemes. Amin. Di tempat lain nggak ada loh nasi rames, susah. Betul. Saya di Jepang tidak ada. Mereka adanya sushi, walaupun tidak pakai si milikini kan. Dan di situ saya katakan merindukan nasi rames. Sangat enak, istimewa. Maka kita bersyukur jika kita di tempat ini dan terkadang kita merasa, wah sepertinya tapi enak di Jepang Pak. Saya katakan tidak. Belajar mengucap syukur. Karena kalau kamu udah ada di sana, kamu baru bisa berkata, oh betul yang Bapak katakan. Hawane dingin, apa-apa mahal, dan lain sebagainya. Karena seringkali begini, perhatikan ya, kehidupan manusia, mereka hanya kurang mengucap syukur. Contohnya apa? Saudara yang tinggal di gunung begini, pasti saudara akan melihat mereka yang tinggal di pesisir laut, kehidupan mereka enak. Wah enak, mereka bisa menikmati sunrise, matahari terbit, sunset, matahari terbenam. Sedangkan, nah mereka yang ada di bawah melihat saudara itu enak loh.
Enak ya mereka yang tinggal di gunung, hawanya adem, kita di bawah ini gosong. Mau udah diwolak-walik ya tetap gosong. Yang di gunung itu enak, hawanya dingin, sejuk. Padahal hidup hanya sebatas sawang si sawang. Mereka juga tidak tahu yang di gunung di bawah sepertinya enak, menikmati debur ombak, biur. Lah banjir, rob. Mereka tidak melihat itunya. Karena seringkali manusia hanya melihat yang enak. Mereka tidak melihat yang tidak mengenakan. Begitupun mereka yang ada di bawah. Terkadang yang ada di atas, nanti di saat kedinginan, di saat anginnya kencang, di saat ada longsor, mereka nggak melihat yang begitu. Melihatnya hanya enak. Padahal di dalam kehidupan ini tidak ada yang sesungguhnya benar-benar enak. Karena apa yang enak pun terkadang sebentar berlalu. Tetapi dengan kita bisa mengucap syukur akan membuat keadaan dan hidup kita sendiri itu enak benar. Karena apa? Letak enak dan tidak enak itu hanya terletak dari rasa syukur itu sendiri. Amin. Makanya saya bilang, saudara ada di daerah atas, daerah gunung, tidak pernah dan jangan pernah engkau banding-bandingkan hidupmu dengan mereka yang ada di bawah. Belajar mengucap syukur, sebab Tuhan tahu kapasitas akan kehidupan umatnya masing-masing. Disitulah supaya di saat engkau di sini, dan itu sebetulnya jauh lebih enak dari mereka. Mereka pun di sana juga jauh lebih enak dari saudara. Kenapa saya berkata begini? Sebab Tuhan tidak pernah salah memilih dan menetapkan kehidupan umatnya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 15, ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Akulah Pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. barang siapa dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. sebab Keluar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. ya, semua perhatikan ke depan. Saya akan kembali ulang firman ini. Kita harus jeli tentang yang namanya pengkodean, koma dan titik, karena itu memberikan alur dan cerita di dalam kisah tersebut. Saudara lihat firman Tuhan kembali. Akulah pokok anggur, A-nya huruf besar yaitu Yesus. Karena kalau kita yang mempergunakan gadget akan tahu tulisannya merah warnanya, itu adalah Tuhan yang berkata, Yesus yang berkata. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Titik. Sehingga itu berhenti. Bagian pertama yang saya mau sampaikan supaya saudara memahami bahwa Tuhanlah pokoknya, kita ranting. Jadi kalau Tuhan ini pokok ini ya, nih pokok, kita ranting seperti pohon begini kan, nempel. Nah, apa yang akan terjadi jika ranting ini lepas daripada pokoknya? Seperti halnya saudara jika melihat akan pohon. Meskipun ini hanya pohon yang dummy atau pohon tiruan, pohon palsu. Saudara lihat pohon yang asli yang di luar, di saat saudara lepaskan atau patahkan rantingnya, yang akan terjadi ranting itu yang pertama dia akan kering. Setelah kering beberapa waktu kemudian dia akan mati. Maka itulah ketika kita ya melepaskan diri daripada Tuhan, kehidupan kita pasti akan mati. Kehidupan kita akan mati. Kenapa kok bisa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Amin. Dan saya selalu akan buktikan dengan dasar firman-Nya, supaya membuat saudara itu memahami ketika ikut Tuhan jangan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Amin. Ngomong sama kiri kananmu, katakan segenap hati lo ya. Terus sekali lagi ngomong, tenane. Sekali lagi ngomong, iya toh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan berkata di bagian kedua, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kekuatan kita terbatas. Di luar Tuhan kapasitas kemampuan kita terbatas. Karena kita hanya ciptaan dan Tuhan yang menciptakan.
Amin. Supaya di bagian ini saudara sadar diri dulu. Iya betul ya. Kita ini hanya ciptaan, Dia yang mencipta. Sehingga lebih berkuasa siapa? Yang mencipta atau ciptaannya? Yang mencipta. Contohnya aja ketika saudara lagi membuat masakan. Berkuasa masakannya atau berkuasa yang memasak? Pasti yang memasak. Saudara lihat ini, suamimu nggak pulang-pulang, udah ditunggu dimasakkan, masih nggak pulang-pulang karena engkau jengkel, tuambai uyai sing akeh. Biar nanti lek mangan ngerasakno, supaya tensinya naik, darah tingginya naik. Kita lebih berkuasa karena apa? Kita yang mencipta, kita yang membuat masakan itu. Masakannya nggak berkuasa apa-apa. Begitupun hidup kita. Makanya kalau kita ngalami persoalan, belajar untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Kembali kepada firman ini loh. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Karena Tuhan ngomong, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun prakteknya dalam kehidupan, ketika saudara dapat masalah, selalu engkau mengabaikan Tuhan dulu. Pakai pikiran dan logikamu, cari jalan keluarnya. Dan bahkan tidak sedikit terkadang, oleh karena keadaan membuat engkau lari dari kenyataan. Tidak cari Tuhan, cari pertolongan yang lain. Ke orang pinter lah, ke paranormal yang orang nggak normal. Di saat Tuhan berfirman, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah. Tuhan sebetulnya udah kasih cara loh, yang sangat enak, gratis. Ora perlu bawa gula kopi, ora perlu bawa mahar. Tetapi kita mau lakukan nggak? Enggak itu. Sering kalinya kita justru memilih yang lebih sulit. Nanti di saat dikasih tahu temannya, saudaranya, keluarganya, kayak lo nang Gunung Ungaran, nang Nyat Nyono, nah, mangkat jam 12 wengi, nggawa kembang setaman, malah dilakukan. Padahal kalau saudara mau tahu kembang setaman harganya berapa? Lah kalau tamannya kecil, lah kalau luas. Betul ya Pak? Betulnya cuma hanya sekali tapi saudara. Karena memang kembang setamannya bukan yang setaman besar, tetapi kita justru memilih yang lebih sulit. Di saat kita berangkat ke Nyat Nyono, ketika perjalanan hujan deras, petirnya nyamber-nyamber, kita tetap lakukan tuh. Dan bahkan, nah licin sekalian, bahkan kadang pembelaan diri kita begini, semakin sulit tantangannya, karena ini akan semakin besar nanti usaha dan hasilnya. Padahal itu belum terjadi. Ketika Tuhan suruh kau masuk kamar, tutup pintumu. Kenapa pintu harus tutup? Supaya tidak ada intervensi dari luar. Di saat kau datang ke Tuhan, kau curahkan segenap isi hatimu, kau nangis ke Tuhan, tidak ada intervensi di luar. Karena kalau tidak kau tutup pintumu, terkadang orang yang di luar melihat, iki kau wong kentir, nangis-nangis dewe. Orang bisa mengintervensi yang akhirnya membuat kamu di saat lagi masuk ruang Maha Kudus bisa keluar loh dari ruang Maha Kudus pindah ke pelataran. Karena apa? Intervensi orang. Di saat orang berkata, ini orang gila lagi, nangis-nangis sendiri. Kita akhirnya tersadar. Gak sih wis, dihapus. Ambil tisu langsung dihapus air matanya begini. Seolah-olah jaim. Padahal kita dengan Tuhan itu sebetulnya enak. Di saat kita masuk dalam kamar, kita tutup pintunya, kita pray, kita doa. Dan saya percaya doa yang kau naikkan dengan segenap hati. Dan tadi di awal saya berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Dan disitulah kau naik, masuk dalam Roh Maha Kudus, panjatkan doamu. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Tetapi ketika kau memilih dengan yang lain, sebetulnya kau sedang melepaskan dirimu dari Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa sumber kehidupan kita itu Tuhan, bukan yang lain. Mungkin saudara berkata, buktinya dari mana Pak? Oke, saya akan buktikan melalui firman, supaya saudara mengerti di mana pada permulaan penciptaan alam semesta. Ya, jika tadi saya berkata, ketika Tuhan mau menciptakan aja perlu berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Dan begitu pun ketika Tuhan mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, Tuhan berfirman kepada tanah.
Kenapa Tuhan berfirman kepada tanah? Karena tanah adalah sumber kehidupan daripada tanaman. Jika tanaman itu saudara cabut dari sumbernya, dari tanah, apa yang akan terjadi? Kering. Setelah kering, mati. Karena sumbernya adalah tanah. Begitupun ketika Tuhan mau menciptakan yang namanya ikan. Tuhan berfirmannya bukan kepada tanah. Karena sumber kehidupan ikan bukan tanah. Tuhan berfirman kepada air. Dan jadi. Dan dari situ, jika ikan saudara ambil keluarkan daripada air yang adalah sumber kehidupannya, maka yang akan terjadi ikan tersebut mati. Karena sumbernya adalah air. Kau lepaskan dia, kau taruh di darat, kau taruh di tanah yang bukan sumber kehidupannya, dia akan menggelepar. Dia berontak. Yang ujungnya mati. Sedangkan kita berbeda. Maka saya akan kasih bukti. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Ini kita akan ngalir karena saya baru pertama kali ke tempat ini. Kita akan tuntaskan apa yang Tuhan mau. Mungkin bisa sampai jam 6 sore sekalian kita berbuka puasa. Amin. Amin. Karena beberapa daripada saudara udah mulai merasakan motengkus mulai ngelek, aku mulai ngelak, es degan enak. Kejadian pasalnya yang pertama, lihat ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang pertama, lihat ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Amin. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang biji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan sehingga tanah itu adalah sumber kehidupan daripada tumbuh-tumbuhan. Benar? Maka jika tumbuh-tumbuhan itu dilepaskan dari sumbernya, dia akan mati. Karena dia tidak teraliri oleh nutrisi yang dia butuhkan. Begitupun yang kedua, saya akan tunjukkan juga kepada saudara, tetap di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Berfirmanlah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan dalam burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, perhatikan baik-baik. Ini malah ditambahin, di mana tadi saya baru berkata tentang ikan, sama Tuhan dikasih lebih real lagi tentang burung juga. Makanya di saat Tuhan mau menciptakan ikan, Tuhan berkata kepada air, di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan jadilah ikan. Sehingga sumber kehidupan ikan adalah air. Jika ikan dikeluarkan dari sumbernya, dan dari situ dia pasti ujungnya akan mati. Begitupun burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Tuhan berfirman kepada alam, kepada cakrawala ini, dan burung pun dicipta. Sehingga kalau burung saudara ambil, saudara masukkan ke dalam air yang bukan sumber kehidupannya dia, maka burung akan mati. Begitupun ketika burung saudara ambil, saudara masukkan ke dalam tanah, yang akan terjadi mati. Karena tanah dan air bukan sumber kehidupan burung itu sendiri. Dia kehidupannya di cakrawala ini. Maka itu kalau kita memahami dari tumbuh-tumbuhan yang dilepaskan atas sumber kehidupannya dia, tumbuh-tumbuhan akan mati, ikan dikeluarkan dari sumbernya juga akan mati. Maka jika kita lepas dari sumber kehidupan kita, dan kita akan melihat sumber kehidupan kita, kita lihat ayat yang ke-26. Tetap di Kejadian 1 ayat 26. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan dan laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang lain. 27. Maka Dia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. yang percaya kita berharga di mata Tuhan, katakan amin. Yang percaya kita berharga di mata Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Tuhan tidak berfirman kepada tanah, karena sumber kehidupan kita bukan tanah. Tuhan tidak berfirman kepada air, karena sumber kehidupan kita bukan air. Tuhan justru berfirman kepada dirinya sendiri. Ini memberikan sebuah bukti bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Maka Tuhan berfirman, baiklah kita. Ini yang mewakili Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi terkadang jika di luaran kita seringkali mendengar, Tuhan ini wong Kristen kok telu. Udah, iman tidak perlu diperdebatkan. Iman itu yang perlu dilakukan adalah percaya. Katakan percaya. Percaya. Sekali lagi, percaya. Yang percaya katakan amin. Dari situlah ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sehingga kita itu seturut dan segambar dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, kita diberikan kuasa loh untuk menguasai. Tetapi saya tidak mau membahas itu. Yang terpenting justru poinnya, supaya kita memahami sumber dari kehidupan kita adalah Tuhan. Amin. Maka kalau kita nempel dengan sumbernya, kita akan hidup. Karena apa? Kita teraliri akan nutrisi. Kita teraliri akan segala kebutuhan, keperluan dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita melepaskan diri dari yang mencipta? Kita melepaskan diri dari sumber kehidupan kita. Kita pasti binasa. Karena terkadang tanpa kita sadari dalam kehidupan ini, di saat kita berdoa, terkadang doa kita tidak langsung dijawab Tuhan. Di saat kita itu meminta, memanjatkan permohonan, kita puasa, kita datang di komsel, kita datang ibadah, kita datang persekutuan doa, dan ternyata kehidupan kita juga masih belum berubah, masih begitu-begitu saja, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami pembalikan keadaan. Kita seringkalinya mulai melepaskan diri dari sumbernya. Kita mulai marah, doaku nggak mau jawab Tuhan, permintaanku tidak kau kabulkan Tuhan. Kita mulai kecewa dengan Tuhan, dan itu kita mulai melepaskan diri. Dan jika tidak segera saudara menanggulangi, saudara segera berbalik dan bertobat, saudara akan binasa. Karena terkadang supaya saudara ngerti, dengan rema Tuhan saya beri dua hal. Kenapa terkadang doamu belum Tuhan jawab, permohonanmu belum Tuhan kabulkan? Dua hal yang Tuhan mau sampaikan melalui saya buat saudara. Yang pertama, karena permohonanmu itu Tuhan melihat yang lebih baik. Sehingga di saat contohnya ya, contohnya misal begini. Nah, saudara hanya meminta segini, ya. Dan Tuhan ngerti yang lebih baik, yaitu yang lebih besar. Maka permintaanmu tidak langsung diberikan sama Tuhan, tetapi mau diberi yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Namun mau diberi yang lebih besar, Tuhan lihat kesiapanmu. Karena kalau dari yang segini ke yang 1,5 liter nih, yang lebih besar, isinya kan lebih banyak. Kemudian beratnya juga lebih. Siap belum untuk terima? Makanya tidak langsung diberi. Namun saudara jangan salah persepsi dulu dengan Tuhan. Jangan curiga dulu bahwa Tuhan gak sayang. Tuhan sayang. Karena apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya, Tuhan itu memperjuangkan sedemikian hebatnya. Saya buktikan dengan apa? Saudara kalau mengerti tentang penelitian dari kayu salib yang Tuhan pikul, beratnya di atas 100 kilo loh itu. Saudara dengan kondisi sehat begini, saya nggak yakin ketika saudara dikasih beban 100 kilo, saudara bisa bawa naik hingga Golgota. Apalagi saudara ngerti, di saat Tuhan memikul salibnya, Tuhan sudah disiksa,
Tuhan sudah disakiti. Penderitaan yang Tuhan alami luar biasa. Kalau kita sempat melihat akan cuplikan film The Passion of Christ, dari situ kita melihat ketika Tuhan dicambuk, disakiti, disiksa. Dan bahkan ketika kita lihat satu cuplikannya, di saat cambuk yang berduri itu masuk ke tubuhnya, ditarik, dagingnya mengelupas, sangat tersiksa seperti apa. Apakah Tuhan kemudian nyerah? Tetapi kalau kita terkadang doa nggak dijawab, kita nyerah. Wes ora doa-doa meneh, males. Karena apa? Yang kudoakan tidak dikabulkan, nyerah. Kalau Tuhan ketika disakiti, Tuhan nyerah, kita habis, saudara. Kita tidak akan terima keselamatan. Kita semua pasti binasa. Dan Tuhan tidak nyerah itu. Tuhan tetap berjuang. Makanya di dalam perjuangan Tuhan, Tuhan memberi teladan. Tuhan kan tidak pernah memberikan standar di dalam kehidupanmu harus sempurna. Tidak. Kesempurnaan milik Tuhan. Makanya terkadang kalau ada kehidupan anak-anak Tuhan orang Kristen, jatuh bangun. Yang terpenting adalah niatmu untuk bertobat. Amin. Amin. Tuhan memberi teladan. Di saat memikul salib, menggenapkan kehendak Bapa, dia jatuh sampai berapa kali? Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang baca Alkitab kah? Tuhan sampai jatuh berapa kali ketika memikul salibnya? 3 kali. Dari jatuh yang pertama, dengan kondisi tubuhnya yang disakiti, disiksa, Tuhan tidak nyerah. Berapa banyak daripadamu ketika doamu nggak dikabulkan, engkau udah mulai nyerah. Tuhan nggak nyerah loh, tetap berjuang. Dipikul lagi, yang kedua kali, jatuh lagi. Tuhan juga nggak nyerah, karena Tuhan tahu kehendak Bapa lebih sempurna. Begitu besar kasih Allah kepada kita, supaya apa? Kita diselamatkan. Amin. Amin. Maka itu saudara perlu perhatikan benar-benar pengorbanan Tuhan Yesus loh. Amin. Yang adalah sumber dari kehidupan kita. Jatuh kedua kali Tuhan gak nyerah, tetap berjuang. Luka-luka, bilur-bilurnya, sakit dalam tubuhnya, dia tahan. Dia tetap melangkah. Dia tetap pikul salibnya hingga naik ke Golgota, yang ujungnya dia harus menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita yang berdosa diampuni, supaya pelanggaran kita pun terima pengampunan, dan hidup kita punya jaminan keselamatan. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hargai pengorbanan Tuhan. Makanya Tuhan ngerti ketika mau dikasih yang lebih besar, itu ada kapasitas, berat, dan lain sebagainya yang saudara perlu persiapan. Maka Tuhan tidak langsung beri. Yang kedua, yang pertama, jika Tuhan tahu yang lebih baik. Yang kedua, permintaanmu mengandung resiko yang Tuhan tahu. Karena dia Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sehingga kalau Tuhan dari yang awal sudah ada hingga yang akhir, dia ada di tengah-tengahnya semua. Dia mengetahui segala sesuatu. Dari situlah ketika kau minta sesuatu dan Tuhan tidak kabulkan, karena hal kedua yang Tuhan mau sampaikan, permintaanmu mengandung sebuah resiko. Dan dari resiko itu Tuhan ngerti, ini akan membawa kamu kemana. Karena ciri berkat yang dari Tuhan selalu tidak akan menjauhkan engkau dari hadirat, tapi berkat yang bukan daripada Tuhan. Karena saya mau katakan, setan bisa kasih berkat. Setan bisa kasih berkat. Makanya kenapa orang banyak lari ke dukun, ke orang pintar, paranormal. Walaupun paranormal kita tahu bukan orang yang normal, tetap percaya itu. Tapi sama Tuhan yang sumber kehidupan malah gak percaya. Suruh di rumah doa, malah cari yang lain pertolongannya. Dan setan bisa kasih berkat. Bukti firman-Nya dari mana? Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, lalu Tuhan dibawa oleh Roh Allah dan Tuhan diuji. Yang pertama, sama setan Tuhan suruh ngubah batu jadi roti. Yang kedua, Tuhan disuruh menjatuhkan dari tempat tinggi. Yang ketiga, Tuhan suruh apa? Menyembah. Jika Tuhan mau sembah setan, ini semua akan dikasih. Setan punya kuasa, tetapi setan tidak maha kuasa. Dengan wibawa Allah, dengan kemahakuasaan Tuhan, Tuhan berkata, yang harus kau sembah adalah Allah. Enyah kau iblis. Dan oleh wibawa ilahi, kemahakuasaan Tuhan, setan pun dikalahkan. Setan seringkali berlagak di depan, sepertinya bisa nolong, padahal tidak.
Disitulah banyak anak-anak Tuhan. Mereka lebih fokusnya bukan ke Tuhan tapi yang lain. Maka ciri berkat yang dari setan selalu menjauhkan engkau dari hadirat Tuhan. Contohnya apa? Saudara yang bekerja, saudara yang usaha, tahu-tahu hari Minggu waktunya gereja, saudara tidak berangkat. Kenapa? Rame. Lah iki warungnya rame, Pak. Lek ditinggalkan eman-eman, ini Tuhan sedang memberkati loh, Pak. Saya bilang itu bukan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberkati dan menjauhkan engkau dari hadiratnya. No, tidak pernah. Kalau setan jelas. Karena apa? Mengecoh engkau. Supaya engkau fokusnya bukan ke Tuhan, ke berkat. Padahal sumber dari berkat adalah Tuhan sendiri. Maka saudara perlu ngerti akan hal ini, saya tekankan lebih kuat. Dari situlah supaya membuat saudara itu tersadar bahwa sumber kehidupan kita Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Tetapi keadaanku saat ini, Pak, belum berubah. Masalahku, Pak, saat ini belum selesai. Perhatikan tadi di awal saya berkata, terkadang bukan Tuhan yang susah untuk mengubah keadaan, kitanya yang susah percaya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka jika Tuhan ketika menciptakan saudara dan saya, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, Tuhan sedang mau menunjukkan nih, melalui momen Paskah, kebangkitan, dan ibadah pada kesempatan siang ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa dialah adalah sumber kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Amen. Ketika kau nempel dengan Tuhan dan kau tidak melepaskan diri daripada Tuhan, engkau akan mengalami akan kehidupan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ujungnya hidup. Maka itu kalau engkau saat ini jalanmu seolah buntu, jangan cari pertolongan yang lain. Jangan ke orang pintar, jangan ke dukun, jangan ke paranormal, ke Tuhan. Amen. Karena Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jika kebenaran, ada salahnya enggak? Tidak ada. Tepat Tuhan, larinya ke Tuhan, jalannya ke Tuhan. Jangan yang lain. Barulah yang terakhir, engkau akan terima jaminan dan hidup. Sehingga ketika kau hidup di dalam Tuhan, mengandalkan segenap hatimu dengan Tuhan, mengandalkan segenap hidupmu, nempel dengan sumbernya, engkau akan terima jaminan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita tanpa Tuhan binasa. Maka itulah firman Tuhan kembali saya akan bacakan kepada saudara, bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kau di luar Tuhan, kau melepaskan diri dari sumber kehidupanmu, seperti ikan melepaskan diri dari sumbernya yang adalah air, tumbuhan melepaskan diri dari sumbernya yang adalah tanah, mereka akan mati. Engkau pun melepaskan diri dari sumber kehidupanmu yang adalah Tuhan sendiri, engkau pun akan mati. Amen. Dan kematian ini bukan yang fisik, yang roh. Karena yang fisik di hadapan Tuhan tidak ada nilainya. Tuhan selalu melihat yang roh. Maka jangan selalu fokus hanya yang jasmani. Perhatikan yang rohani. Seperti tadi saya katakan, di saat seringkali banyak anak Tuhan itu fokusnya hanya ke berkat bukan ke sumber. Saya kasih statementnya simple begini. Ono wayahe kerja, ono wayahe gereja. Amin. Ojo terlalu memfokuskan yang jasmani, kerja. Jangan mati-matian mengejar segala sesuatu yang tidak kau bawa mati. Amin. Karena apa? Engkau akan rugi sendiri. Ketika kau mati, tubuhmu kau tinggalkan. Ya, jika di kota kami, mereka ada yang dimakamkan, tetapi juga ada yang dikremasi. Ya, atau dibakar. Nanti abunya dibuang. Dan dari situ, yang jasmani, tubuhmu tidak ada nilainya lagi. Yang roh yang balik ke Tuhan. Maka kalau fokusmu hanya mendandani yang jasmani, sedangkan rohmu tidak kau beri makan, ujungnya rohmu kering dan rohmu mati. Balik ke Tuhan menghadapi pengadilan surga, kau binasa. Karena rohmu kering dan rohmu mati. Tetapi di saat kau beri makanan dengan makanan rohani, seperti ini adalah makanan rohani. Amin. Karena makanan rohani adalah firman. Makanan rohani kita memuji Tuhan. Makanan rohani kita membangun relationship, hubungan dengan Tuhan. Itu memberi makanan rohani. Seperti ketika handphonemu baterainya mulai habis, kan saudara perlu colokkan dengan cas. Kita untuk mengisi makanan rohani kita gimana? Connect ke Tuhan.
Itu namanya jalur surga. Amin. Masuk kamar, tutup pintu, mulai dicas kita. Roh kita diisi. Itu jalur surga. Maka itu kalau kita nempel dengan sumbernya yang merupakan kehidupan kita, kita tidak akan binasa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Anda semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Saya senang bisa melayani dan berkeringat begini. Ini bagi saya sehat betul, Pak. Karena terkadang mereka yang sakit, contohnya lah, saudara, saya ngalami kok. Ketika dulu saya memang bersyukur Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan. Saya itu hampir tidak pernah sakit. Ya, saat ini banyak. Ketika saya minggu lalu saya baru khotbah Paskah di Solo, di gereja Solo. Mereka juga menyampaikan gembala sidangnya, cukup banyak yang barusan berjatuhan sakit. Dan saya terus pelayanan tidak berhenti. Minggu ini pun dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuntas sampai hari ini, tidak ada jedanya dan tetap Tuhan beri kesehatan. Namun ketika pernah dulu puluhan tahun yang lalu di saat Tuhan izinkan, contohnya masuk angin, untuk keringetan kan susah loh. Maka itu kalau bisa keringetan kan bahagia loh. Nah, sampai terkadang begini cara saya menyikapinya apa? Minum wedang jahe. Supaya apa? Berkeringat. Ujungnya ya nggak keringetan yuk. Maka itu kalau keringetan jangan pernah ngeluh. Ya. Justru membuat kita itu sehat. Amin. Ngomong sama kiri kanannya, kue kudu sehat loh ya. Mari angkat tangan kananmu dan kembali taruh tangan kiri dadamu. Tolong puji. Ya. Terima kasih buat pesan pewahyuanmu Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus bahwa kehidupan setiap umatmu ini masuk dalam dimensi roh Allah, agar kehidupan mereka mengalami perubahan dan hidup mereka diubah Tuhan. Sehingga sejak siang hari ini covenant ilahi turun dalam hidup mereka, yang memberikan mereka pengertian bahwa sumber kehidupan mereka hanya Yesus. Karena juru selamat dalam kehidupan kita hanya Yesus. Sehingga buat kehidupan setiap kami dan paksakan kehendak-Mu jadi Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, biar namamu dipermuliakan. Ya tolong. Mari sembah Tuhan. Yang sudah terima karunia bahasa roh, sembah Tuhan. Yang belum terima karunia bahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Urapa kata kasih karala. Terus naik, sembah. Urapa kata kasih karala. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, Yesus Engkau. Naikkan sekali lagi dengan segenap hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar Jamah setiap umatmu dan siap dalam nama Yesus, lawat kehidupan mereka. Rapa kasih dan ku hargai. Yesus Engkau
Dengan lembut angkat suaramu, karya terbesar. Naikkan pujian ini seperti doamu. Dan biar kau Allah yang mendengar akan setiap umatmu, memanjatkan doa mereka melalui pujian ini. Oh rapata kasih karapatana yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Semua diberkati Tuhan, amin. Tepuk tangan lebih meriah buat nama Tuhan, haleluya. Saya merasakan betapa hebat ya hadirat Tuhan saat ibadah kita. Saya percaya semua terima lawatannya, amin. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur hari ini Tuhan mengirim hambanya Bapak Lukas Franky bersama Ibu dan tim dari Family Blessing Semarang. Kami bersyukur dan kami merasa sangat diberkati lewat pelayanannya. Jangan kapok Pak Bu, pelayanan di sini. Kalau beliau setiap minggu keempat ke GWA Margosari, teman saya yang membela di sana Bapak Pendeta Joko Sudarmanto. Ya, beliau pasti juga akan rindu kembali pelayanan di sini bersama kita. Amin. Ya, puji Tuhan, karena saya yakin tidak secara kebetulan kalau hambanya boleh ada bersama kita hari ini. Nah, tidak semua orang mau melayani di tempat-tempat terpencil, ya, di desa-desa, di pegunungan, apalagi tinggal di dalamnya. Tapi ada hamba Tuhan yang rindu memberitakan firman, bahkan bukan saja di kota, juga di desa-desa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi dari tim Family Blessing yang luar biasa memberkati kami hari ini. Kita berharap lain waktu akan hadir kembali memberkati kita. Katakan amin.